Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Hayati, mahasiswa Teknik Informatika Winsus Karyau. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan dan mempraktekkan exception handling pada PLSQL. Jadi video kali ini untuk memenuhi tugas kuliah dari mata kuliah Sistem Basis Data. Oke, kita mulai. Sebelum kita praktekkan, kita harus tahu dulu exception itu apa. Jadi, exception itu adalah ia terjadi ketika kesalahan ditemukan selama eksekusi program yang mengganggu operasi normal program. Nah, bisa juga dibilang kesalahan yang terjadi ketika kita menjalankan suatu program atau ketika kita runtime. Apa sih penyebab dari exception ini? Yang pertama yaitu ketika pengguna melakukan kesalahan dalam ejaan, seperti ketika memanggil sebuah data, dia ada typo pada ketikannya itu. Jadi itu akan terjadi exception. Yang kedua ada lebih dari satu baris dalam satu variabel. Nah, kenapa terjadi exception ketika lebih dari satu baris? Karena PLSQL tidak bisa lebih dari satu baris tersebut. Jika ingin lebih dari satu baris juga, bisa menggunakan yang namanya kursor. Lanjut yang ketiga yaitu program tidak bekerja dengan benar. Nah, ini bisa terjadi ketika jaringan sedang tidak baik atau tidak stabil. Dan yang terakhir yaitu menerima no rows return dari pernyataan select. Ini maksudnya adalah ketika kita memanggil atau melakukan pernyataan select, maka jadi selectnya itu tidak memanggil baris tersebut. Nah, itu terjadi exception. Oke, kita lanjut ke intinya, yaitu exception handling. Sesuai dengan namanya, exception handling ini bertugas melakukan penanganan kesalahan atau error tersebut, yang dimana exception handling ini adalah salah satu bagian dari blok PLSQL. Dia bertugas melakukan penanganan kesalahan error yang terjadi pada saat program dieksekusi atau di runtime. Kita bisa lihat di gambar sebelah, di mana exception ini bersifat opsional, bisa digunakan pada anonymous block, function, prosedur, package, dan sebagainya. Exception block ini adalah blok yang digunakan untuk menjebak error yang mungkin terjadi di dalam blok PLSQL. Oke, tanpa panjang-panjang kita langsung aja praktekkan bagaimana exception handling ini. Oke, kita langsung aja ke Visual Studio Code-nya. Yang pertama kita bikin file dulu. Setelah itu kita coba declare, kita bikin nama variabelnya yaitu job title, dimana nanti tipe datanya ini akan disamakan dengan job title di tabel jobs. Oke, dimana sama dengan job title-nya itu misalnya kita contohkan presiden. Oke, variabel yang kedua yaitu job underscore id, sama juga akan kita samakan tipe datanya dengan job id di tabel jobs. Oke, lalu begin, kita menggunakan select, kita select job id into variable job id dari tabel jobs yang dimana job title-nya itu sama dengan
v job title. Oke. Setelah itu kita panggil underscore output dot put underscore line, lalu kita panggil variabel job ID. Oke, kita coba yang ini. Kita coba bagaimana outputnya. Masuk ke SQL Tools dulu. Lalu saya menggunakan HR aja di sini. Setelah itu set server output on. Lalu kita panggil nama filenya 32.1 SQL. Oh, yang ini kita coba ulang lagi. Nah, di sini udah keluar nama job ID-nya, yang mana job ID ini merupakan job title-nya itu presiden. Nah, kita coba ubah nama job title-nya ini, kita ubah. Misalnya kita hilangkan T-nya. Apa yang terjadi? Nah, di sini dia mengatakan no data found. Tidak ada data yang ditemukan karena kita tidak tepat mengisi atau mengetik ejaan dari apa yang akan kita tampilkan. Nah, kesalahan seperti inilah yang dinamakan dengan exception. Lalu kita bisa langsung ke exception-nya handling, yang mana kita langsung aja coba tambahkan di sini exception, lalu when no data form, dan langsung panggil aja dbms-nya. Outline. Lalu di sini kita buat misalnya job title kita masukkan variabelnya, variabel job title ini tidak ditemukan. Nah, kita coba. Nah, kita coba menggunakan exception handling ini. Nah, ini adalah penanganannya. Tadi kan cuma no data found. Dengan menggunakan exception handling ini kita bisa lebih paham di mana errornya itu kenapa gitu. Ternyata job title-nya itu tidak ditemukan. Nah, kita bisa memperbaiki ejaan yang sebelumnya sampai benar. Nah, ini contoh yang sederhana dari exception handling. Kita bisa menggunakan contoh lainnya, misalnya seperti ini. Declare. Kita menggunakan variabel job ID. Mana kita sama yang tulis job underscore ID, kita samakan
tipe datanya. Itu sama dengan, misalnya kita job ID-nya itu yang IT programmer, ini yang programmer. Oke, lalu variabel yang kedua kita menggunakan first name. Variabel first name, tabel employee yang kita mengambil first name-nya. Employees, first name. Kita samakan tipe datanya. Oke, lalu begin. Kita select lagi. Kita select first name-nya. Into variable first name-nya from employee. From tabel employees, ya, tabel employees yang dimana job ID-nya itu sama dengan job ID. Oke, kita coba panggil di output decline. Misalnya kita buat di sini nama depan dari job ID ya. Di job ID itu adalah kita masukkan variabel first name. Oke. N. Nah, kita coba panggil. Ini kita lihat hasilnya. Nih, bukan yang ini. Ini belum. Di sini bisa juga sih. Error di declare nih. Edit programmer. Oh, coba. Oke, kita lihat lagi. Nah, nih. Kita lihat errornya di sini yaitu exact patch return more than request number of rows. Nah, maksudnya di sini adalah data yang akan ditampilkan ini dia melebihi dari satu baris. Karena di PLSQL ini nggak boleh lebih dari satu baris. Nah, jika ingin lebih dari satu baris juga kita bisa gunakan kursor. Nah, kita akan menghandle error yang ini. Kita coba menggunakan exception.
when namanya tuh too many rows, jika rows-nya banyak gitu. Then lalu kita panggil DBMS-nya. Oke. Misalnya kita buat data lebih dari satu baris, karena dia harus satu baris. Jadi kita buat errornya itu kita beritahu orangnya bahwa datanya itu lebih dari satu baris. Bisa kita kasih solusi langsung, silakan menggunakan kursor. Nah, satu baris. Oke. Kita coba. Apakah ini ada error? Kita coba save lagi. Nah, ini baru tepat ya. Errornya yang tadi bacaannya bahasa Inggris dan tidak semua orang mungkin mengerti. Dengan kita buat exception ini, kita bisa lebih paham versi kita gitu. Kita mau buat pemberitahuannya tuh seperti apa. Kayak misalnya kalau errornya itu mana tadi? Errornya itu too many rows. Nah, dia akan mengeluarkan petunjuk atau pemberitahuan dengan cara kita sendiri. Data lebih dari satu baris, silakan menggunakan kursor. Nah, mungkin itu saja yang dapat disampaikan. Bila ada kurang, mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.